Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat datang teman-teman, selamat datang Prof. Andrik. Ya, dalam kajian malam ini kita akan mengkaji runtuhnya peranata sosial yang akan disampaikan oleh Prof. Andrik Purwasito. Dan saat ini kita sudah bersama dengan Mas Dwi Aryo, Mas Dodi Salam, Mbak Johanna Hesti, Muhammad Karit. Mas Dodi Salman, kok salam tuh? Oh iya, Mas Dodi Salman. Ya, mohon maaf Mas Dodi ya. Ya, untuk mempersingkat waktu dan mungkin agar nanti bisa sesi tanya jawab lebih panjang, kami persilahkan Prof. Andrik untuk bisa memulai penjelasan mengenai runtuhnya peranata sosial. Monggo Prof. Andrik. Baik, terima kasih Mbak Dini Anggreni dan para kolega saya di Magister Kajian Budaya. Kita minggu yang lalu sudah berbicara mengenai produk budaya dikenal sebagai budaya populer itu apa saja, baik itu dari seni rupa, seni musik, kemudian produk industri seperti pakaian. Sekarang kita akan berbicara mengenai bagaimana budaya populer ini dapat mengangkat harkat seseorang masuk ke dalam dunia yang populer. Jadi ini penting sekali bagi saudara-saudara yang ingin mendapatkan keuntungan dari budaya populer itu. Dan itu jauh sekali dengan peranata sosial yang kita bangun. Kalau peranata sosial kita itu kan orang itu harus rajin pangkal pandai, rajin pangkal kaya, kan begitu ya? Ya sekarang ini mungkin itu tidak lagi dapat kita jalankan secara baik peranata sosial seperti itu, karena nilai dan normanya sudah berubah dengan hadirnya teknologi komunikasi, hadirnya paradigma berpikir yang positivistis ya. Dan banyak yang lain ya. Maka dari itu lahirnya fenomena selfie ini benar-benar mengubah peranata sosial itu menjadi sesuatu yang semu sekarang ini. Mengapa semu? Karena orang dapat membangun popularitas ya dari buah komunikasi dan kapitalisme. Kita banyak berbicara tentang buah kapitalisme di dalam produk-produk budaya populer ya, seperti film, kuliner, ya, produk musik, ya, produk lifestyle seperti ya, bersepeda, bermobil, berpakaian dan sebagainya. Semua itu adalah merupakan produk-produk kapitalisme. Tetapi kita belum berbicara mengenai produk-produk yang dibangun melalui ICT ya, Information Communication Technology. Dan yang paling populer adalah apa yang kita sebut sebagai sosial media atau media sosial. Nah, di situ apa yang terjadi di media sosial ini, tiba-tiba saja kemudian orang yang tidak bergerak di dalam politiknya, misalnya sobat saya Bapak Presiden Jokowi itu dulu sama saya bermain di Maple ya, tapi siapa tahu ya tiba-tiba nasibnya baik menjadi wali kota, menjadi gubernur, dan sekarang menjadi presiden. Tiba-tiba ketemu simbah-simbah di Klaten dan kemudian dimanage demikian rupa di media sosial, dia kan menjadi miliarder ya, maksudnya menjadi kaya, bukan rajin pangkal kaya, tapi itu
kreativitas yang sekarang terjadi. Maka ya, sekarang ini kreativitas itu dibutuhkan untuk dapat membangun cita-cita, ya, baik dalam aspek politik, ya, penguasa, dan kemudian juga aspek sosial, ya, termasuk mendapatkan nilai uang atau fetisisme itu. Jadi kita tidak lagi bertanya mengenai bagaimana bekerja itu harus membanting tulang misalnya, ya. Seperti Hatta Halilintar itu kalau kita lihat dari perspektif peranata sosial kita, ya lebih banyak persoalan kreativitas dan jaringan kan itu yang dibutuhkan. Nah, bagaimana cara orang lain untuk dapat meraih popularitas? Ini termasuk Anda sendiri loh, ya. Mbak Dini, Mas Dodi, Mbak Riana, Mbak Yohana, ya. Kalau Anda ingin membangun suatu popularitas untuk mendapatkan, ya baik itu uang, ya, maupun untuk memperoleh status sosial yang baik, ya citra dirinya itu ya yang dibangun, ya, melalui ekspos fisik maupun simbolik, ya. Yang sekarang ini kita mengetahui dengan sangat mudah. Anda buat Instagram ya pasti ingin akses kan, matching, ya, selfie, ya. Nah, saya waktu bikin video-video dan sebagainya itu ya diolok-olok sampai sekarang. Tapi karena yang satu teman-teman yang olok-olok itu karena dia masih kedua kakinya terikat oleh peranata sosial itu. Tidak bagus orang pamer. Iya kan. Wah, itu kalau pamer jangan memperlihatkan bagian tubuh yang sensitif. Tapi ya kalau sekarang banyak orang ya justru diperlihatkan tubuhnya itu karena citra dirinya agar supaya mendapatkan viewer yang banyak dan subscriber. Ditempuh cara-cara yang mungkin tidak yang bertentangan dengan peranata sosial itu sendiri. Kan ya tidak bagus ibu-ibu geyol-geyol, ya, atau pantatnya diputar-putar, terus gerakan yang merangsang dan sebagainya. Tapi kan kalau tidak begitu kan dia tidak memperoleh viewer yang banyak. Saya juga senang kalau ada thumbnail, ya, thumbnail itu tampilan, ya, yang perempuan yang mungkin terbuka sedikit pahanya atau teteknya, ya, itu lebih cepat ya untuk direspon. Maka dari itu agar supaya citra diri itu memenuhi standar etika moral, maka ya selain citra diri ya citra intelektual. Citra intelektual itu sekarang muncul di podcast, ya, di podcast itu atau di vlog, ya. Vlog. Anda berbicara di situ yang mana membuat derajat kekaguman di dunia virtual. Kalau yang pamer-pamer buah dada dan pantat atau di antara selakangan itu kan bukan citra intelektual, tapi ya memang kemampuannya segitu. Jadi ya itu dilakukan dengan serta-merta. Maka dari itu selain citra diri dan citra intelektual dibutuhkan juga citra moral. Nah, budaya populer itu, ya, kemudian berakhir pada berbagai keuntungan yang diperoleh. Bagi Mas Dwi Aryo Fajar,
film itu bisa dilihat dari ini, apakah itu membawa keuntungan moral bagi Amerika, apakah membawa keuntungan ekonomis, atau membawa keuntungan sosial. Nah, itu baru perspektif budaya. Ya, itu orang tadi, wah ini strategi balance of power di Asia Tenggara. Enggak, ini bukan bidangnya kok. Jadi kalau seperti ini kan lebih luas, lebih mendalam. Misalnya keuntungan moral, apa itu moral dalam politik internasional sebagai power kan, menjadi kepentingan politik. Ya. Anda kalau mau jadi DPR ya mulai sekarang harus memanfaatkan budaya populer untuk citra. Ya tadi di belakang tadi kan sudah saya sebutkan ini, citra diri, citra intelektual, dan citra moral. Ya memang publik kita kalau ini untuk popularitas politik mungkin bagus ya. Tetapi untuk popularitas mendapatkan keuntungan seperti Hatta Halilintar ya nanti dulu. Yang di Klaten itu tiba-tiba per bulan dapat 250 juta ya. Dia hanya main-main saja itu. Itu karena budaya populer yang mengangkatnya. Dan itu ya jarang. Ya saya sendiri misalnya dalam beberapa tahun ya kurang lebih 6 tahun ke depan saya mungkin sudah pensiun. Tapi kalau untuk mendapatkan uang gaji yang sama kan tidak mungkin, pasti akan kecil sekali yang kita terima. Ya harus kita mencari sumber yang lain. Ya siapa tahu YouTube saya bisa ke depan bisa menghasilkan uang yang cukup, meskipun tidak seperti Atta Halilintar. Ya. Tetapi hal itu ya kita capai, maksudnya ya kita berusaha agar supaya memperoleh satu keuntungan dari adanya media sosial yang selama ini. Jadi keuntungan moral, keuntungan ekonomis, dan keuntungan sosial ini menjadi sangat penting. Ya, keuntungan ekonomis itu sifatnya juga kontennya itu ada yang konten sangat ekstrem ya, menjadi booster misalnya atau influencer menghadirkan satu kontroversi di dalam masyarakat. Dan saya kira kontroversi di dalam masyarakat itu tidak peduli, yang penting mendapat keuntungan ekonomis. Maka dari itu Anda sekalian ya kalau kedudukan kita sebagai pendidik atau intelektual ya semestinya tidak sembarangan untuk dapat mengambil keuntungan dari budaya populer. Tapi Anda sudah harus berpikir bahwa masa depan itu budaya populer itu dapat membawa keuntungan. Ya tadi, kalau politik yang jelas ya seperti Pak Jokowi, ya, kalau yang sosial ya Atta Halilintar. Mereka semuanya mendapatkan keuntungan-keuntungan karena menggunakan media sebagai alat untuk mencapai tujuan. Nah, Mas Dodi bertanya, apakah di media itu sebuah kebenaran? Ya tadi post truth, ya kan. Banyak orang yang berbicara bagus di media sosial, tapi sehari-harinya mungkin juga tidak relevan dengan apa yang dia ucapkan. Karena memang media itu dia tidak merepresentasikan kenyataan. Nah, Mas Diaryo harus sadar, novel itu bukan refleksi atau representasi dari kenyataan. Nah, harus dimengerti ya.
Jadi wah ini ditulis novel seakan-akan sungguhan, bukan. Kembali ke Joe Budrian, it's just only the simulation. Yeah, because the media or the content media is the second fact. Jadi fakta yang kedua itu, fakta yang kedua itu bukan fakta yang pertama, maka disebut refleksi, ya betul. Tapi bukan mengangkat kenyataan menjadi kenyataan. Apalagi di dalam novel yang begitu sangat longgar. Kalau Anda membaca karya seorang penulis Amerika yang sangat terkenal, bukunya adalah The Pirates. Ini karyanya ya, kelihatannya Noam Chomsky. Noam Chomsky ini menulis Spirit and the Emperor. Ya, saya kira daripada karya-karya tadi Split itu, karya-karya Noam Chomsky ini lebih mendekati realitas. Dan dia pemikir yang sangat handal. Dan dia tidak menulis hanya satu buku. Apakah dia seorang Yahudi atau tidak, saya kira persoalannya bukan di situ, tapi persoalannya adalah apa yang dia tulis. Lalu apa problematisnya di dalam hal budaya populer ini? Adalah menjawab bagaimana orang-orang biasa mampu menjadi populer dan mendapatkan keuntungan ekonomis, moral, dan intelektual. Mampu mengubah sesuatu yang sepele menjadi yang berharga. Hanya main-main saja yang sebetulnya itu secara kualitas intelektualnya kan mungkin lemah, tapi dari aspek kreativitas dan hiburan sangat digemari masyarakat, maka menjadi populer. Dan kepopulerannya itu telah menyebabkan dia mendapatkan ratusan juta uang dari YouTube. Nah, itu persoalan-persoalan yang mestinya harus kita jawab. Ya, pendekatannya bisa sosiologis ya, dan bisa komunikasi, karena tadi memanfaatkan media mainstream dan medsos ya untuk membina karir ya, baik karir politik maupun karir sosial. Dan ini merupakan satu problematik yang mesti harus kita jawab. Jadi bagi teman-teman yang ingin memasuki wilayah budaya populer, munculnya influencer, munculnya buzzer ya, itu dalam demokrasi kita sangat, di satu sisi sangat menyedihkan, di satu pihak menguntungkan bagi para produser itu, atau ya para cukong-cukong yang membayar mereka. Nah, itu sebenarnya satu kajian yang menarik. Ya, saya simpulkan saja ya dari apa yang saya ceritakan, bahwa sekarang ini rujukan yang paling populer adalah menggunakan atau memanfaatkan media baik mainstream maupun media sosial. Ya, ini ada konsep baru sebetulnya ya, mungkin dari pergeseran citizen to netizen.